Rezekinya Allah tetapkan di langit, kitanya sedang mulai bertugas di bumi, maka diturunkanlah kemudian berlaku rezeki yang akan diberikan kepada kita yang akan beraktivitas di bumi. Nah, saat Allah menurunkan, bagaimana cara kita menjemputnya? Ya, untuk mengambilnya. Perhatikan baik-baik. Ya ayuhan nas, hai semua manusia. Saya tegaskan ke sini pakai ayuhanya. Ini yang saya ingin tekankan. Jadi cara menerjemahkannya, hai semua manusia tanpa kecuali. Aku tegaskan kepada kalian. Aku ingatkan. Jika kalian ingin mendapatkan rezeki dariku yang telah aku tetapkan dan aku ukur dengan teratur, kulu. Kulu ini fi'il amr. Fi'il itu kata kerja. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan rezeki dari Allah, perintah pertama dari Allah adalah usaha untuk mendapatkan. Kerja, bergerak. Ya. Sepanjang kita mau bergerak, beraktivitas, ya tuntutan Allah sederhana, bergerak aja. Minimal motivasi terdepannya itu untuk mencari makan, kebutuhan pokok. Jadi yang Allah ingin sampaikan adalah, kamu mesti bekerja, berikhtiar. Kalau enggak, bumi enggak terbangun nanti. Gimana bisa bangun kantor, bisa ada kendaraan, bisa bikin obat, bisa bikin ini itu kan kreasi kita. Jadi ini katalis yang dipacu oleh Allah. Ayo kerjakan ini, nanti rezeki turun. Dan hikmahnya ketika kita bergerak bukan cuma rezeki yang turun, maka kemaslahatan bumi yang tadi telah ditetapkan oleh Allah terbangun. Perangkat-perangkat kemudahan, jadi ini, jadi itu. Orang Indonesia kan luar biasa. Kemarin kan kita bahas. Ikan, orang Arab kepala dibuang, orang Indonesia diramu lagi, jadi masakan. Kepala kambing jadi masakan. Ya orang-orang daun cuman dibuang-buang, udah ini orang Indonesia tek jadi bungkus ketupat. Jadi bungkus lepet, macam-macam kan. Jadi semua bisa diolah gitu kan. Dan perintahnya sederhana, kalau Anda bergerak, rezeki turun. Makanya sebetulnya untuk mendapatkan rezeki itu nggak perlu pusing. Ya, nggak perlu pusing. Bahkan perintah paling dahsyatnya nih, Allah sampaikan, saya bentangkan seluas-luasnya di seluruh wilayah bumi. Kalau kamu mau beraktivitas, jadi nggak ada alasan dimanapun kamu tinggal, pasti rezeki akan menyertai sepanjang kita mau bergerak. Tapi yang Allah tuntut dengan pergerakan itu nggak banyak. Yang Allah tuntut di sebagian bumi dimanapun kita berada, karena kita nggak harus menjangkau semua bumi. Kita bergerak aja. Saya sekarang ada di Bekasi, Bekasinya di Pekayon misalnya kan. Saya mencari ikhtiar di Bekasi, belum ketemu, profesi udah banyak yang lain. Pindah sedikit geser ke galaksi. Ya kan? Coba lihat peluangnya apa yang bisa kita kerjakan. Sekarang kan banyak orang modal peluit aja, prit, lewat 1.000. Sekarang nggak pakai peluit ya. Ya itu dahsyat tuh, 1.000. Makasih Pak. Ya, 2.000. Makasih Om. Tuh, Bapak jadi Om. 5.000 jadi bos tuh. Jadi besoknya Anda terima setoran karena dia bilang bos kan. Jadi itu luar biasa tuh. Cuma belokkan jalan aja udah bisa jadi rezeki. Halal kan? Baik kan? Nah, makanya nanti ada turunan dengan yang kalau ingin meningkat lagi silahkan. Nanti padanannya ilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin terangkat derajat, semakin mudah rezekinya. Itu yang konsepsi Quran surah ke Al-Mujadalah itu. Ya, di ayat yang surah 58 di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat semakin ilmunya naik tinggi, rezekinya pun bersanding dengan ilmu. Makanya nanti konsep yang pertama dibangun ilmu, turunannya nanti ada rezeki dan waktunya disebut dengan ajal. Di S1 naik S2 salarinya lain, perhatiannya lain. Naik S3 semakin tinggi lagi, semakin beda lagi. Itulah. Jadi kalau kita mau tingkatkan kualitas kita. Tapi kalau kita mau dapat rezeki saja sesuai dengan kadar kehidupan kita, maka kita bergerak dapat rezeki. Jadi kalau kita cuma diam, kata Umar nggak akan ada turun dari langit langsung kemudian mohon maaf emas dan perak gitu kan. Kita harus jemput.